Untuk bisa dimonetisasi itu dibutuhkan 4.000 watch time ya, dan itu banyak sekali. Saya kasih tahu cara mendapatkan 4.000 jam tayang dengan cepat, khususnya untuk YouTuber baru atau untuk channel pemula. Balik ya. Simak dulu. Tips yang akan saya share ini dulu yang saya gunakan untuk bisa membuat channel ini dan channel saya yang lain bisa dimonetisasi. Prinsipnya sederhana. Saya menggunakan sistem perputaran watch time, sehingga bisa bikin sebuah video disimak oleh penonton dalam waktu yang lebih lama. Tidak hanya itu, saya juga akan share gimana membuat video yang bisa bolak-balik ditonton. Kondisi ini biasanya disebut dengan binge watching. Gampangnya kayak kita nonton serial gitu ya, nonton drakor atau nonton kartun gitu ya, yang secara terus-menerus orang bisa bolak-balik nonton. Jadi saya pakai strategi ya, kalau kalian mengharap ada trik konyol dan aneh-aneh, jangan harap ada di video ini. Oke, caranya begini. Pertama kalian masuk ke YouTube Studio, kemudian buka bagian analitik. Dan lihat video yang paling menarik buat penonton. Di bagian analitik ini, klik mode lanjutan, scroll ke bawah dan klik pada bagian watch time atau waktu tonton. Pastikan periodenya 28 hari terakhir ya. Analitik akan mengurutkan video dari yang paling banyak watch time-nya. Apa yang harus dilakukan dengan data ini? Bikin lebih banyak video seperti ini. Ingat ya, jangan lihat jumlah views-nya dulu. Fokus dulu di bagian watch time-nya, karena itu bagian yang paling disimak orang. Sampai sini bisa dimengerti ya. Selanjutnya, langkah kedua, bikin video sekelas pertunjukan. Oke? Sebuah cara membuat video yang bebas dari adegan nggak perlu bertele-tele, yang bisa membuat video kita kehilangan penonton dan daya tarik. Nah, di dunia pertunjukan itu kan ada yang namanya ROS atau Run of Show, yaitu urutan bagian-bagian dari sebuah acara yang secara detail dipersiapkan agar menarik saat ditonton. Kita akan pakai cara itu, namun kita modifikasi untuk urusan watch time di YouTube. Ini adalah contohnya, yaitu kita akan gunakan untuk menyusun Run of Show tadi. Nah, coba kalian praktekkan ini saat merencanakan sebuah video. Tapi ini hanya template ya. Kalian bisa coba yang menurut kalian itu bagus. Prinsipnya yang kalian harus coba pahami. Coba tulis begini. Judul, thumbnail, deskripsi, dan teksnya apa. Ini bagian standar ya. Masalah topik apa yang akan kita bahas. Lihat data tadi sebagai referensi. Bagian ini pikirkan topik, judul, thumbnail, dan deskripsi, serta teksnya yang akan kalian pasang. Nah, sekarang bagian yang paling penting. Di mana kita harus seperti seorang penulis skenario. Skenario untuk di YouTube. Perhatikan ini. Teman-teman bisa urutkan isi video nanti dengan bagian seperti ini. Hook, bumper, branded intro, kemudian opening atau setup. Yang isinya tuh mau bahas apa, mengapa penting, poin utamanya apa, sampaikan di bagian ini. Kemudian kasih selingan agar gambar lebih dinamis. Atau kasih adegan yang intinya untuk ngasih kejutan-kejutan kecil, hiburan, yang tugasnya untuk mengantarkan ke adegan selanjutnya, yaitu bagian utama. Nah, bagian ini coba bikin menjadi beberapa bagian, bisa 3 sampai 4. Kalau channel ini tuh saya sering gunakan pointer sekalian ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Atau biasanya saya bagi menjadi masalah, solusi, dan seterusnya. Kalian sebagai kreator harus paham hal ini, karena sekarang hal ini yang terpenting. Bagaimana kalian bisa membuat urutan cerita di video yang kalian buat. Tidak peduli channelnya Oppo. Nanti saya kasih lihat ya gimana pentingnya hal ini di algoritma YouTube. Saya kasih contoh sedikit nih. Misalnya kalian mau bikin video bagaimana membersihkan kotoran di keran air. Bagian dasarnya dulu pikirkan. Judulnya apa, thumbnailnya, deskripsi, dan tagnya. Kalian bisa riset dulu sebelumnya dengan tools pribadi ya. Silahkan install dulu buat yang belum. Kemudian masuk ke isi video. Jadi bagian hook ini maksimal 30 detik aja. Bisa kurang. Tugas hook adalah untuk mencari perhatian penonton dan orang agar biar semangat menyimak video kita selanjutnya. Contoh bagian hooknya bisa seperti ini. Jadi setelah disikat langsung siram, langsung wish. Silau. Kemudian masuk logo bumper. Ini untuk memperkenalkan nama channel. Setelah itu bagian branded intro dan call to action. Contohnya seperti ini. Hai semuanya, selamat datang di channel Daily Risa.
Nama saya Trisa, biar lebih gampang kalian bisa panggil Cici, panggil Risa, terserah. Kemudian sambung dengan setup. Gimana setupnya? Contohnya seperti ini. Di video ini saya pengen membahas salah satu hal yang bikin saya gemes, yaitu stainless steel atau besi tahan karat. Nggak bisa dipungkiri kalau stainless steel itu menjadi bahan favorit banyak orang. Contohnya seperti kompor, panci, keran air, gagang pintu, dan lain-lain. Tapi bahan stainless steel ini ada saatnya bisa kusam atau terdapat seperti kerak, terutama di keran air. Durasinya 30-40 detik aja. Bagian ini tugasnya apa? Persiapan untuk masuk ke bagian utama, bagian daging. Kasih bocoran sedikit, jadi orang tambah penasaran. Bikin simple, singkat, dan padat. Setelah itu baru masuk ke bagian dagingnya. Untuk bagian ini kita bisa bagi menjadi beberapa step. Contohnya untuk video ini ya, bisa dibagi menjadi obat pembersihnya apa, cara pakainya gimana, apa yang harus dihindari, dan hasil akhirnya. Pastikan semua berjalan cepat, to the point, hapus bagian-bagian yang lagi bengong atau space kosong lah, oke? Selanjutnya ini bagian yang paling penting juga, yang bisa membuat video kita ditonton orang terus-menerus dan bikin bosan kita terus melesat. Cara ini sesuai dengan algoritma YouTube saat ini. Perhatikan baik-baik. Saat seseorang menonton videomu, maka YouTube akan merekomendasikan video yang lain melalui fitur selanjutnya atau up next ini. Betul? Ada banyak hal yang bisa membuat sebuah video muncul di rekomendasi, tapi ada dua yang menjadi faktor utama. Nomor 1, YouTube akan mencari video yang topiknya sejenis. Nomor 2, YouTube akan melihat ke dalam channelmu. Oke? Jadi kalau kita bisa bikin beberapa video dengan topik yang sama, akan membuat video kita bisa nongol di bagian selanjutnya ini. Selain itu, di bagian bawah ini ada bagian video direkomendasi. Kalau kita membuat konten dengan strategi kesamaan topik di channel kita, video kita akan mendapatkan kesempatan untuk nongol juga di sini. Jadi cobalah untuk membuat kelompok-kelompok topik yang serupa gitu ya di channelmu. Contohnya di channel ini tuh ada kelompok topik SEO, menambah viewer, subscriber, bahas aturan, dan sebagainya. Ini saya lakukan agar YouTube paham kelompok-kelompok topik di channel kita. Saya kasih contoh lagi deh. Misalnya untuk channel perumahan gitu ya, properti gitu ya. Kalian bisa coba bikin begini. Kelompok pertama bahas harga rumah, kelompok kedua bahas cara membeli rumah, kelompok 3 spesifikasi rumah misalnya. Kemudian bikin videonya dibuat bergiliran. Bahas topik A, topik B, topik C, kemudian balik lagi. Kemudian biar lebih kuat lagi, coba lakukan ini juga. Pasang link baik dengan kartu atau di layar akhir ya ke video yang lain. Lebih bagus lagi kalau kalian juga merencanakan dari awal. Di video ini saya akan kasih link video yang itu ke video yang ono. Jadi penonton bisa ngikutin terus video kita yang lain. Coba cek playlist yang ini untuk trik SEO banyak viewer ya. Habis ini coba kalian tonton. Contohnya seperti itu. Kasih tahu, ajak penonton dengan link video kita yang lain. Next video saya akan kasih tahu yang keren banget dari data analitik. Yang barusan saya bahas tadi bisa dilihat datanya. Jadi yang barusan saya share ini bukan ngarang-ngarang ya. Silahkan subscribe dulu buat yang belum. Nanti saya akan kasih tahu di bagian selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Semangat ya. Semangat ya.